1. Perkembangan fisik kanak-kanak tengah. Dalam perkembangan fisik, masa pertengahan anak-anak merupakan periode pertumbuhan fisik yang lambat yang relatif seragam sampai terjadi perubahan-perubahan pubertas. Pertumbuhan fisik cenderung lebih stabil atau tenang memasuki masa remaja yang pertumbuhannya begitu cepat. Nah, di perkembangan fisik kanak-kanak tengah ini membahas beberapa. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Anak yang sedang di masa kanak-kanak pertengahan akan bertambah tinggi sekitar 2-3 inci setiap tahunnya dan penambahan berat tubuh sebesar 5 hingga 7 pound setiap tahunnya. Pada fase ini juga, anak-anak akan mengalami perubahan proporsi seperti lingkar kepala, lingkar pinggang, dan panjang kaki berkurang dibandingkan dengan ketinggian tubuh. Pada masa ini, faktor herediter dan olahraga akan menambah kekuatan anak, di mana anak laki-laki biasanya lebih kuat karena memiliki jumlah sel otot yang lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Nah, yang kedua ada otak. Secara khusus, jalur otak dan sirkuit yang melibatkan korteks prefrontal level tertinggi pada otak terus meningkat di masa kanak-kanak tengah dan akhir. Perubahan juga terjadi pada ketebalan korteks cerebral diobservasi pada area lobus temporal dan frontal yang berfungsi untuk bahasa, sehingga dapat mencerminkan peningkatan kemampuan berbahasa seperti membaca. Yang ketiga ada perkembangan motorik. Masa kanak-kanak pertengahan, keterampilan motorik akan menjadi lebih halus dan akan lebih terkoordinasi. Laki-laki biasanya akan lebih baik dalam keterampilan motorik kasar, di mana lebih banyak melibatkan aktivitas otot. Sementara untuk anak perempuan akan lebih unggul dalam keterampilan motorik halusnya. Ini dilihat dari gerakan yang menggunakan otot-otot halus dan sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Misalnya, kemampuan memindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, menyusun balok, menggunting, menulis, dan lain sebagainya. Perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak tengah. Perkembangan kognitif adalah seluruh aktivitas mental yang membuat seorang individu mampu menghubungkan, mempertimbangkan, dan menilai suatu peristiwa, sehingga individu tersebut akan mendapatkan pengetahuan setelahnya. Pada periode ini, anak-anak melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan objek yang konkret, walaupun anak-anak menggunakan istilah yang abstrak dan kurang bisa diketahui. Anak mulai menguasai berbagai konsep, konservasi, dan mulai melakukan manipulasi logika. Anak dapat menyusun benda-benda berdasarkan dimensi seperti tinggi dan juga berat. Pada kelompok usia ini, anak-anak mulai mampu menilai diri sendiri secara realistis, lebih seimbang, lebih komprehensif, dan lebih sadar, mengekspresikan dirinya sendiri. Anak-anak mengenali dirinya bisa jadi cerdas di bidang tertentu dan juga bodoh di bidang yang lainnya. Baik, selanjutnya adalah perkembangan sosio dan emosi pada anak-anak usia tengah, yaitu pada kisaran usia 6-11 tahun. Pada masa ini, anak-anak mengalami banyak sekali perubahan yang cukup signifikan. Mereka sudah mengalami transformasi dalam berelasi dengan orang lain dan juga mengalami perkembangan yang penting dalam bidang konsep diri dan moral. Di sini perubahan anak jadi lebih kompleks. Untuk perkembangan emosi dan kepribadiannya sendiri, yang pertama-tama ada konsep self atau konsep diri. Pada usia segini, anak sudah mampu untuk menyebutkan ciri-ciri yang bersifat psikologis, berbeda dengan masa sebelumnya. Anak-anak usia awal hanya mampu menyebutkan ciri-ciri fisik dan hal-hal konkret yang sederhana. Tapi pada usia ini, anak sudah mampu fokus pada hal yang lebih dari satu dimensi tentang dirinya. Pada saat ini, penilaian terhadap diri sendiri menjadi lebih penting, realistik, seimbang, dan komprehensif. Selanjutnya, pada perkembangan sosio-emosi pada anak usia tengah, mereka sudah mampu mengembangkan self-esteem atau penghargaan diri. Kalau dirujuk dari definisinya sendiri, self-esteem merupakan evaluasi global mengenai diri. Biasanya berhubungan dengan penghargaan terhadap dirinya sendiri. Pada usia ini, anak sudah mampu menyukai dirinya sendiri dan meyakini dirinya sendiri, dan dia juga tahu mana yang mampu dan tidak mampu baginya, dan dia sudah merasa bahwa dirinya berharga. Selanjutnya, pada perkembangan sosial emosi pada anak usia tengah, anak akan mengalami industri versus inferioritas.
Menurut teorinya Erikson, anak akan tumbuh keinginan untuk melakukan hal-hal yang berguna dan tugas-tugas yang menantang. Pada saat ini, ketika anak diberikan kesempatan, diberikan dukungan, dan juga merasakan keberhasilan, maka di dalam dirinya akan tumbuh perasaan kompeten. Akan tetapi sebaliknya, apabila pada saat ini dia mengalami tekanan atau sering dihina, sering disalahkan, atau tidak diberi kesempatan, maka diri anak akan merasa lebih pesimis. Selanjutnya adalah tahap perkembangan moral. Menurut Kohlberg, anak usia 9 tahun sudah memasuki level 1, yaitu tahap punishment obedience orientation. Pada tahap ini, anak sudah berpikir untuk taat pada aturan, sebab menurutnya jika dia tidak menaati aturan, maka dia akan mendapat hukuman. Yang kedua, menurut Kohlberg juga, pada tahap usia 9-11 tahun, anak sudah memasuki tahap instrumental relative orientation. Pada tahap ini, anak akan berusaha bersikap baik karena menurutnya jika dia bersikap baik, maka orang akan memperlakukan dia dengan cara yang sama. Pada bagian ini menjelaskan tentang bagaimana perubahan interaksi orang tua dengan anak pada masa pertengahan, serta bagaimana orang tua menjadi manajer bagi anak dan perubahan sosial di dalam keluarga. Yang pertama, perubahan perkembangan dalam interaksi antara orang tua dan anak. Dibandingkan pada masa kanak-kanak awal, orang tua meluangkan lebih sedikit waktunya di masa pertengahan kanak-kanak. Ada isu baru muncul dan perubahan disiplin. Yang kedua, orang tua sebagai manajer. Orang tua memiliki peran penting sebagai manajer bagi kesempatan-kesempatan yang dimiliki oleh anak, mengawasi perilaku anak, serta menjadi inisiator dan pengatur sosial. Nah, biasanya seorang ibu cenderung berperan dalam pengasuhan daripada seorang ayah. Yang ketiga, keluarga tiri. Ketika orang tua bercerai, anak-anak yang tinggal di dalam keluarga tiri biasanya memiliki lebih banyak masalah penyesuaian diri dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal di dalam keluarga normal. Yang pertama, perubahan perkembangan. Beberapa perubahan perkembangan yang menyangkut relasi dengan teman sebaya di masa kanak-kanak pertengahan, yaitu yang pertama, meningkatkan preferensi terhadap kelompok berjenis kelamin sama. Yang kedua, meningkatkan waktu untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan ukuran kelompok. Yang ketiga, berkurangnya supervisi dari orang dewasa terhadap interaksi atau aktivitas kelompok. Yang kedua, kognisi sosial. Anak-anak populer lebih sering dipilih sebagai teman terbaik dan jarang untuk tidak disukai oleh teman-temannya. Yang ketiga, status teman-teman sebaya. Keterampilan dalam pemrosesan informasi sosial dan pengetahuan sosial memiliki dua dimensi penting dalam kognisi sosial di dalam relasi teman sebaya. Yang keempat, bullying. Terdapat beberapa anak-anak yang mengalami bullying dan hal ini berdampak negatif dalam skala waktu yang panjang untuk korban maupun pelaku. Yang kelima, sahabat. Sahabat memiliki peran penting bagi anak-anak. Yang pertama sebagai kebersamaan, yang kedua stimulus, yang ketiga dukungan fisik, yang keempat dukungan ego, yang kelima perbandingan sosial, dan yang keenam intimidasi atau afeksi. Eksplorasi. Pada tahap ini, anak sudah bisa bereksplorasi dengan berbagai cara, misalnya memperhatikan alam melalui bermain, dan sudah mulai mengembangkan diri dengan berbagai percobaan sederhana.